Marilah kita bersama-sama memusatkan perhatian sejenak di nafas. Dan dengan penuh keyakinan bersama-sama kita panjatkan pujian kepada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat sore Bapak Ibu semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat sejahtera. Kembali kita bertemu dengan teleconference pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan sedikit diskusi kita yang kemarin belum terselesaikan ya kayaknya ya. Kita akan kembali. Minggu lalu dalam perjalanan Buddha Sasana kita sudah melihat pesan daripada Yang Mulia Bante Santacito, di mana mengingatkan pentingnya tentang keseimbangan pemahaman antara teks dan konteks. Karena jika hanya teks saja atau hanya konteks saja, maka seseorang malah bisa menjadi menyimpang atau pengajaran Dhamma ini bisa mengarah kepada hilangnya pemaknaan dan keotentikan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memahami konteks, kalau kita bicara konteks, yang kita propose adalah soal parallax line. Di mana ketika kita semakin banyak set skill yang kita miliki, semakin bisa kita memahami, menggali, membedah makna sejati yang ingin disampaikan oleh Yang Mulia Buddha pada 2600 tahun yang lalu. Apakah itu adalah soal pemahaman tentang sejarah, pemahaman tentang bahasa, misalnya memiliki kemampuan bahasa Pali, bahasa Sanskrit misalnya, bahasa Chinese, itu akan bisa sangat membantu. Semakin banyak teks-teks dalam yang bisa kita kumpulkan, juga punya logika dan pemahaman yang baik, dan tentunya tidak lupa adalah pengembangan dan praktek batin Bapak Ibu sendiri, pengalaman dan pengetahuan praktik meditasi yang telah dilakukan tentu akan semakin membantu untuk memahami. Nah, dalam minggu lalu juga kita sudah lihat bagaimana jauh sebelum Yang Mulia Buddha, di daerah India ini memang masyarakatnya haus akan spiritualisme, kehidupannya maju, ekonominya makmur, tidak suka perang, sukanya adalah menempa batin. Ada dua tradisi yang besar di sana, yaitu Brahmana dan Samana. Kita sudah juga sempat melihat bagaimana kedua kelompok spiritual ini, Brahmana dan Samana ini berusaha untuk mencoba memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan dengan cara yang berbeda. Pak Brahmana lebih cenderung untuk bagaimana menjembatani antara permasalahan manusia dengan kekuatan kosmis yang ada di atas supaya semua menjadi kurang lebih menjadi harmonis, menjadi sejahtera. Sedangkan para kaum Samana berpendapat bahwa selama masih namanya hidup di dalam dunia yang samsarik ini, ya namanya permasalahan masih akan terus terjadi. Maka yang ingin dilakukan adalah bagaimana bisa melampaui permasalahan di dalam samsara ini. Jadi ini adalah dua pendekatan untuk permasalahan yang sama sebetulnya. Kita juga udah lihat secara sepintas bahwa dalam perjalanan sejarah kemarin, persamuan sangga pertama, persamuan sangga kedua, dan persamuan sangga ketiga di zaman Raja Asoka. Ini sudah kita bahas kemarin. Dan bagaimana pada persamuan sangga yang keempat, kemudian karena situasi begitu sulit, para tetua kemudian berkumpul dalam sidang darurat, mengatakan bahwa ini kalau kita tidak bisa melewati kondisi yang sulit ini, kita semua meninggal dalam kondisi krisis ini, ya itu sih nggak ada masalah. Tetapi Dhamma Yang Mulia Buddha ini mau bagaimana nasibnya? Maka kemudian diputuskanlah untuk pertama kalinya dituliskan pada abad 1 sebelum Masehi di Sri Lanka, yang kita biasa sebut sebagai tradisi selatan, dan pada abad 1 Masehi di India, daerah Kashmir yang kita sebut sebagai tradisi utara. Ya. Dan kita juga sudah memahami kemarin bahwa karena Dhamma ini tersebar kemana-mana, maka muncul kantong-kantong Buddhisme di mana-mana.
Maka muncullah kelompok-kelompok, ada yang pakai jubahnya kuning, jubahnya merah, jubahnya hitam, jubahnya biru, macam-macam. Dengan mereka juga menyesuaikan dengan tata kehidupan setempat, tetapi tentunya untuk hal-hal yang prinsipil seperti ini, hal-hal yang prinsipil praktis tidak ada atau sangat sedikit yang diubah oleh mereka. Yang banyak berubah adalah yang berkaitan dengan urusan aturan-aturan kecil, aturan-aturan yang mengatur tentang perilaku, bertingkah laku. Kalau ini iya menyesuaikan. Salah satu contoh yang kita sebutkan kemarin adalah soal makan dengan tangan atau makan dengan sumpit. Ya. Tetapi Bapak Ibu, kita sudah bahas sangat dalam kemarin, cukup elaborasinya cukup detail. Bagaimana bahwa warna jubah boleh beda-beda, perilaku atau jumlah latihan patimokanya itu bisa beda-beda karena menyesuaikan dengan tata lingkungan setempat. Tetapi untuk soal dhamma, para biku sangga tidak main-main. Dari mana kita tahu bahwa dari contohnya yang paling simpel, temuan Dhammapada, baik dengan di daerah yang baik itu dari Sri Lanka sampai dengan Tibetan, Asia Tengah, Gandhara, itu semua memiliki teks atau bunyi yang sama. Sehingga kita bisa bilang, kemarin juga kita bahas tentang Diga Nikaya versus Diga Agama. Kita lihat secara cukup detail satu persatu. Kita bisa mengambil kesimpulan memang untuk soal Dhamma ini Sangga tidak main-main. Artinya Dhamma yang pada periode ini, Dhamma yang dipelajari di selatan maupun Dhamma yang dipelajari di utara ini relatif sama. Tidak ada perbedaan di sini. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa kemudian Buddha Dhamma ini berkembang mengikuti atau bersamaan dengan jalur perdagangan yang kita kenal sebagai jalur sutra, yaitu jalur yang menghubungkan antara perdagangan barang dan jasa dari Eropa, Yunani, dan Romawi pada masa itu ke dataran Cina. Jadi inilah di jalur-jalur inilah Buddha Dhamma kemudian berkembang. Dari mana kita tahu berkembang? Yaitu dari wilayah-wilayah itu kita menemukan temuan kitab-kitab, kita menemukan bangunan-bangunan yang memiliki simbol-simbol arkeologis, yang memiliki simbol-simbol yang bisa diasosiasikan dengan Buddhisme. Seperti misalnya telapak kaki Siripada, roda Dhamma, pohon Bodhi, dan Padmasana. Jadi pada periode-periode awal kita lihat bahwa Yang Mulia Buddha itu tidak dalam relief-relief tidak pernah ditampilkan dalam bentuk manusia. Dia disimbolkan karena sama seperti kepercayaan saudara-saudara kita mungkin sekarang yang Muslim, seorang yang suci, seorang yang mulia itu tidak boleh direpresentasikan dalam bentuk manusia. Maka dalam gambar misalnya relief ini kita melihat adanya simbol roda Dhamma dan adanya pohon Bodhi, inilah yang menyimbolkan, merepresentasikan kehadiran Yang Mulia Buddha di sini. Ini juga terjadi, kita bisa lihat perbandingan antara stupa di Barhut dengan stupa di Sanchi, ya, menggambarkan peristiwa yang sama, yaitu ketika Yang Mulia Buddha turun dari surga Tawatimsa setelah mengajarkan Abhidhamma di sana. Sama-sama namanya surga di atas, bumi di bawah, namanya naik atau turun biasanya pakai tangga ya. Jadi digambarkanlah oleh para artis dengan menggunakan tangga. Di Barhut digambarkan dengan telapak kaki Siripada. Jadi ini surga di atas, ini telapak kaki menginjak tangga pertama, lalu turun, dan ada telapak kaki di bawah. Lalu berjalan, duduk di Padmasana, disimbolkan dalam bentuk pohon Bodhi. Ya. Stupa di Sanchi mencoba menggambarkan peristiwa yang sama, hanya tidak menggunakan telapak kaki Siripada, tapi menggambarkan pohon Bodhi. Jadi ada pohon Bodhi di atas dan ada pohon Bodhi di bawah. Gerak adanya atas dan bawah ini dengan adanya tangga mencerminkan gerakan turun dari surga, turun ke bumi, dan di sini ada para dewa di atas dan para manusia yang datang memberikan hormat. Jadi pada periode ini atau periode yang kita kenal biasanya disebut sebagai periode unikonik, Yang Mulia Buddha tidak direpresentasikan dalam bentuk manusia. Nah, gambar yang tadi kita ambil itu adalah dari relief yang ada di railings daripada stupa Barhut. Stupa Barhut sekarang sayangnya sudah
musnah ya, kondisinya sudah hancur, tapi dulu mungkin megah sekali. Kalau ini gambaran dari relief yang menggambarkan stupa Barhut, ya, kurang lebih mirip dengan stupa Sanchi yang masih lestari sampai sekarang, sangat indah sekali. Ini yang disebut railings, dan railings ini ada relief-reliefnya, gambar-gambarnya. Jadi ini kondisi sekarang, ditemukan seperti ini, tapi dulu ini, nah seperti ini, railingsnya ini masih tegak berdiri, walaupun sudah dalam kondisi terlantar. Ya, gambar-gambar yang tadi kita lihat itu adalah relief-relief yang ada di railing ini. Ini tadi ada gambar tangga yang tadi yang menggambarkan turun dari surga Tawatimsa. Nah, ini dia. Ini ada di sini, ya. Nah, ini ada relief-relief lain. Sangat indah sekali. Jadi railing ini digambarkan dengan detail sekali, dihias dengan indah. Sekarang reliefnya ada di museum, dipindahkan. Maka tadi kita lihat hanya ada gundukan tanah saja. Karena railingsnya ini dipindahkan masuk ke museum. Ya. Nah, ini kondisi waktu ditemukan di awal reruntuhan seperti ini, kurang lebih bentuknya. Ini adalah tiang atap-atap daripada railings yang sudah hancur. Ya. Dihias dengan indah, ya, dengan gambar-gambar seperti ini. Nah, yang akan menjadi perhatian kita adalah gambar yang ini, yang di tengah ini. Yaitu ternyata ini adalah menggambarkan seorang Yawana, yaitu adalah seorang tentara Yunani, ya. Seorang tentara Yunani digambarkan dalam relief railings dari stupa Barhut di India, ya, di sekitar abad 2 Masehi. Nah, mungkin Bapak Ibu kan bertanya-tanya, ada apa kok bisa tentara Yunani itu bisa memainkan peran begitu penting sampai harus digambarkan di stupa Barhut gitu kan. Nah, itu semua berkat si Koko Ganteng ini, ya. Yang mungkin Bapak Ibu kenal sebagai seorang tokoh besar, yaitu Alexander Agung, ya. Banyak orang memberi gelar kepada seseorang, pada penguasa atau kaisar dengan gelar agung. Tapi mungkin yang benar-benar layak mendapat gelar agung itu memang mungkin adalah yang cukup layak menurut saya adalah Alexander the Great, ya. Yaitu kenapa? Karena dalam usia yang di bawah 30 tahun pada saat itu Alexander dari kerajaan Yunani yang relatif kecil mampu membawa pasukannya mengalahkan superpower pada zaman itu, yaitu Persia. Ya, Persia pada waktu itu superpower. Nah, itu dikalahkan oleh tentara Alexander Agung dengan mudah. Ya. Ketika Persia ini dihancurkan, rajanya kemudian bergeser lari masuk ke daerah yang namanya sekarang Afghanistan dan Pakistan. Oleh Raja Alexander Agung diuber sehingga masuklah ke daerah sini. Dihancurkan habis, masuk ke daerah Afghanistan dan Pakistan. Lalu masih nerus lagi, masuk sampai ke dataran tinggi Punjab. Jadi sebagian daripada India, ujungnya India yang atas itu sudah dijadikan wilayahnya Alexander Agung. Ya, dalam usia di bawah 30 tahun. Ya. Ini begitu besarnya wilayah Alexander the Great, sampai kalau di masa sekarang Bapak Ibu Cici Koko misalnya adalah tinggal di Macedonia, tinggal di Yunani, di Turki, di Irak, di Mesir, di Iran, di Afghanistan, Pakistan, dan sebagian India, itu KTP-nya masih sama, yaitu warga negara kerajaan Alexander Agung. Sampai begitunya, dari ujung sini sampai ujung sini. Ya, semua dilakukan dalam usia yang relatif sangat muda. Nah, ketika kemudian Raja Alexander Agung ini mengatakan, oke, kalau gitu, kalau begitu kita sekarang lanjut aja yuk nanggung nyerbu ke India nih. India di bawah kerajaan Maurya pada waktu itu. Nanggung yuk kita serbu aja ke India. Wah, prajuritnya semua komplain. Prajuritnya, bos, yang bener aja gitu kan. Kita udah jalan dari sini, ngalahin superpower Persia di sini, ngejar sampai Afghanistan, Pakistan,
masuk nembus ke ujungnya India, sekarang mau naklukin anak benua India lagi. Kapan pulangnya kita, gitu kan? Lah, tapi kan kita dapat harta pampasan banyak ini, katanya Alexander Agung. Ya, harta banyak kalau nggak pulang nikmatin sama anak istri, mau buat apa, gitu kan? Dibawa-bawa doang ini harta, gitu. Udahlah, bos, gitu kan. Nah, menghadapi situasi begini, Raja Alexander Agung, ya sudah kalau begitu. Karena kalian bilang seperti itu, ya sudah. Kalau begitu, maka kita bikin garnisun aja di sini. Taruh garnisun, bikin pasukan taruh di sini. Kalian istirahat dulu di sini ya. Tahun depan kita nyerbu lagi. Saya pulang dulu ke Yunani. Gitu. Ya, saya pulang dulu. Kalian jaga di sini. Maka dibentuklah garnisun nih, garnisun di sini. Biasa disebut sebagai Alexander Escatate. Nah, itu disebut namanya garnisunnya mereka. Nah, adanya di sini. Raja Alexander Agung pulang ke ibu kotanya, ke Yunani, meninggal di sana. Konon katanya beberapa mengatakan diracun di sana. Ya, diracun. Kerajaan pecah jadi 4. Para elit sibuk mengkonsolidasikan kekuasaan di ibu kota. Pasukan udah ditaruh di sini. Ada garnisun di sini, di perbatasan dengan di ujungnya India ini. Di dataran tinggi Punjab, daerah Afghanistan dan Pakistan yang kita kenal sebagai Gandhara atau Kashmir sekarang. Ya. Nih, daerah Gandhara atau Kashmir. Pasukan sudah ada di sini. Ini adalah sudah menjadi Alexandria Escatate. Ya. India adanya di sini. Kerajaan Alexander pecah jadi 4. Nah, pasukan namanya jaga, punya jaga, ya kan. Pertama jaga di perbatasan, lama-lama lihat gadis India lewat kan. Mungkin ngambil air, mungkin cuci baju, atau apa kita nggak tahu gitu kan. Lama-lama kan, wah boleh juga Cici ini gitu kan ya. Yang si Cici bilang, ini kokonya ganteng juga, ini koko Yunani ini kan gitu. Nah, mulailah kenalan kan, namanya siapa. Biasalah namanya prajurit kan begitu. Namanya siapa, rumahnya di mana, gitu kan. Ya biasalah. Lama-lama kan boleh nggak diantar pulang, gitu ya. Boleh nggak diantar pulang, ditemenin pulang ke rumahnya. Ya lama-lama ya rasa makin bertaut, ya kan. Gayung bersambut, ya kalau gitu gimana kalau Cici kita menikah saja, gitu kan. Toh sudah suka sama suka, ini kan gitu. Nah, ya boleh kokoh gitu kan, nikah gitu kan. Tapi saya nih agamanya Buddhis loh kok. Gitu kan. Oh ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa mau jadi Buddhis ya siap, kokoh siap jadi Buddhis gitu kan. Nggak apa-apa gitu jadi Buddhis ya oke lah. Cuma pertanyaannya Buddha itu yang kayak gimana ya Ci? Nah si Cici bingung jawabnya. Kenapa? Karena kalau ditunjukin misalnya gambar seperti ini gitu ya. Nah, jadi Budanya itu pohon. Kamu tuh, jadi agama Buddha itu memuja kepada pohon, gitu kan? Oh enggak, bukan pohon, kata si Cici komplain begitu kan? Bukan pohon gitu loh, orang. Lah orangnya kayak apa gitu kan? Yang ada gambarannya cuma roda dan pohon, ya. Sorry. Ada gangguan teknis sedikit, ya. Jadi kalau seperti ini kan si Cicinya kan bingung. Nah, maka kemudian karena nggak biasa
si Koko Yunani ini punya agama, punya sesembahan, punya tanpa ada figurnya, nggak biasa, apalagi bentuknya pohon, roda dama gitu kan, yang nggak biasa. Maka disinilah mulai pertama kali Yang Mulia Buddha itu digambarkan dalam bentuk sebagai manusia, direpresentasikan. Ini adalah representasi gambaran Yang Mulia Buddha yang paling tua yang pernah kita ketahui. Ini nggak ada India-Indianya, gitu kan. Maka digambarkanlah rambut beliau itu tidak seperti sekarang ya, keruil-keruil, tapi berikal-ikal seperti ini. Ya, bentuk wajah, postur wajah ini ya Yunani, gaya Yunani dan Romawi, gitu ya. Rambut disanggul, ya kan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Maka dari mana si Koko Yunani ini mengambil figurnya? Diambil figurnya adalah dengan mengambil model daripada patung dewa Apollo. Ya, patung dewa Apollo. Maka kalau kita ini adalah gaya Gandhara, ini adalah salah satu representasi Yang Mulia Buddha yang paling tua yang ada. Maka ini ada di Museum Nasional di Tokyo, ya, Museum Nasional Tokyo. Kalau Bapak Ibu sempat ke sana melihat patung ini secara langsung, saya perlu katakan bahwa gambar ini tidak bisa merepresentasikan keindahan dan keagungan patung rupangnya sebetulnya. Karena kalau Bapak Ibu melihat secara langsung bisa melihat bahwa patung ini begitu menawan, begitu agung gitu ya. Kenapa? Karena yang dipergunakan sebagai model adalah patung dewa Apollo, di mana Apollo itu sendiri dianggap sebagai representasi keagungan seorang laki-laki yang paling maksimal. Jadi kalau laki-laki paling keren itu ya seperti dewa Apollo ini. Nah, seperti inilah ya. Untuk zaman sekarang juga laki-laki seperti ini kan keren ya, ganteng gitu ya, agung gitu. Nah, sama. Jadi maka model yang dipergunakan adalah representasi daripada patung dewa Apollo. Nah, gaya yang dipergunakan karena namanya di daerah Kashmir Gandhara itu yang banyak adalah para pertapa Brahmana. Jarang ada samana di sana. Maka tidak heran gaya style rambutnya ya seperti ini, di mana para Pak Brahmana ini rambutnya tidak pernah dipotong, hanya disanggul atau digelung ke atas seperti ini. Ya, ini yang menjadi model daripada koko-koko tentara Yunani, para Jawana yang ada di Gandhara pada waktu itu membuat representasi Yang Mulia Buddha. Nah, ini kalau kita lihat salah satu stupa yang lestari di sana, ini adalah Dharma Rajika Stupa yang ada di Taxila, Pakistan sekarang. Ingat, Gandhara itu sekarang adalah Afghanistan dan Pakistan. Ya, ini adanya Dharma Rajika Stupa di Taxila. Saya nggak tahu apakah bisa kelihatan atau enggak, mungkin agak kecil. Tapi ini adalah railings di sana, relief yang ada di railings di sana yang dihias dengan detail. Ini kalau Bapak Ibu Cici Koko bisa lihat gambaran relief di sini, ini stylenya bukan India, tapi stylenya adalah Yunani dan Romawi nih gayanya. Jadi bahkan stupa tertua yang ada di Taxila, ini stylenya adalah Yunani dan Romawi. Ya. Nah, di stupa inilah pertama kalinya yang kita melihat relief di mana menggambarkan Yang Mulia Buddha dalam bentuk representasi sebagai manusia. Ini dia. Jadi, nah, setelah di Gandhara digambarkan dalam bentuk atau direpresentasikan dalam bentuk manusia, maka di India mulai ngikut. Nah, ini adalah style tetangganya yang masuk daerah India, yaitu di daerah Mathura, ya. Nah, kalau yang ini style ini representasinya, gayanya, posturnya, fisiologisnya ini sudah India, ya. Sudah lebih mirip dengan yang kita kenal sekarang, mungkin rambutnya mulai kerual-kerual seperti ini, tidak lagi berombak ya. Kalau tadi kan berombak ya. Nah, kadang juga digambarkan seperti dewa-dewa Hindu ya, dengan mahkota seperti ini. Kadang direpresentasikan juga seperti ini. Nah, ini gaya Madura ya. Kalau tadi ini adalah gaya Gandhara, ini adalah gaya Madura. Jadi kadang katanya kan gambar berbicara 1000 kata-kata.
Daripada saya menjelaskan secara teori, oh ini gaya Madura seperti ini, lebih baik dilihat bentuknya sudah langsung bisa mengenali. Ini Gandhara, ini Madura. Ya. Nah, kemudian perkembangan zaman, kemudian ada lagi style lain yang namanya gaya pala. Kalau pala ini ciri khasnya jubahnya kelihatan agak transparan ya. Pusernya ini kelihatan gitu loh. Nah, ini gaya pala, ini style pala nih. Pala style. Ya. Nah, sementara itu tidak hanya Yang Mulia Buddha yang direpresentasikan, bosnya Jainisme, Mahavira, Niganta Nataputa, juga kemudian direpresentasikan di sana dalam bentuk rupang, yaitu seperti ini. Nah, jangan lupa, waktu kita lihat tadi, para pertapa Jainisme kan juga rambutnya sebenarnya dicukur kan, yaitu digundul ya. Nah, tapi dalam rupang yang digambarkan oleh para pengrajin di sana, ya tetap diberikan rambut, diberikan sanggulan di atasnya, gitu. Ya, kenapa? Ya stylenya mereka tahu ya itu. Bedanya cuma kalau Mahavira tidak pakai jubah, karena mereka kaumnya adalah kaum pertapa telanjang, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti Dharma Yatra ke India ketemu rupang yang seperti ini, jangan langsung namaskara lalu namo budaya gitu ya, bukan gitu, salah kamar gitu ya. Bukannya nggak boleh, salah kamar aja. Ini adalah rupangnya daripada bosnya Jainisme, Mahavira ya. Jadi digambarkannya ya seperti inilah kurang lebih. Nah, oleh para artis-artis, oleh para pengrajin di daerah sana ya. Ya nggak ada masalah, karena mereka mengambil daerah, istilahnya pabriknya itu ya di daerah situ, sehingga inspirasinya ya modelnya ya seperti ini gitu ya, nggak ada masalah. Nah ini kemudian berkembang di periode dengan gaya tantrik ya, sudah mulai di kemudian hari berkembang dengan gaya tantrik, sudah mulai diberikan api-api, cahaya-cahaya dengan style-style seperti ini. Ini adalah gaya pala ya. Gaya pala diberikan seperti ini. Ini adalah style seperti ini. Tidak ada masalah ya. Yang penting Bapak Ibu paham aja, jangan terlalu melekat kepada representasi. Ya. Kita kenal sekarang ada style Borobudur, style mungkin kalau Bapak Ibu ke Thailand punya kelihatan rupang Budanya punya bentuk atau ya bentuk yang agak unik. Atau pergi ke Myanmar punya representasi yang agak unik, ya santai aja, nggak usah terlalu melekat pada representasi. Pahami saja bahwa para artis, para pengrajin berusaha merepresentasikan dalam bentuk keunggulan seorang manusia yang dipandang paling unggul itu seperti apa. Gitu. Tiap orang punya ide, punya gambarannya masing-masing. Nah, dari Gandhara sini, dari daerah Gandhara di sini, kemudian menyebar kembali di jalur sutra dengan rombongan-rombongan karavan ya. Nah, ketika ini daerah Afghanistan, Pakistan di sini, ini adalah Gandhara tadi, mau masuk kepada China, ke Tiongkok, ini sayangnya ini adalah dataran tinggi, dan di sini ada yang disebut sebagai Taklamakan Desert atau Gurun Taklamakan. Wilayah ini adalah dataran rendah Tarim Basin. Di sini Gunung Kunlun, di sini Gunung Tian Shan, ada Himalaya di sini. Sini pegunungan Kashmir. Ini dataran rendah, maka karena anginnya bertiup semua ke sini, dia jadi gurun, padang gurun di sini. Ini adalah padang gurun terbesar kedua di dunia, hanya kalah besar daripada Gurun Sahara di Afrika. Ya. Maka para rombongan daripada karavan tadi, kalau langsung nekat nembus gurun yang terbesar ini, ya repot, gitu kan. Nggak ada supply, nggak ada air, nggak ada apa, ya berbahaya sekali. Maka mereka biasanya memutar, ya memutar, karena di pinggir-pinggir ini ada, apa istilahnya, oasis ya. Oasis, kota-kota oasis, di mana mereka bisa mendapatkan sumber air minum, karena air minum kan sangat vital sekali gitu. Nah di kota-kota di sini di pinggir-pinggir ini ada air minum, ya. Nah maka ini kelihatan kalau kita lihat peta geografisnya, ini kelihatan nih, yang ini tinggi, ini dataran tinggi, ini tinggi.
ini rendah. Jadi membentuk seperti cekungan, maka dikenal sebagai tarim basin, ya. Kayak mangkok begitu bentuknya, tarim basin, ya. Nah, ini kota-kota di sini di pinggir-pinggir sini ini adalah oasis-oasis. Maka para pedagang karavan itu muter nantinya, tidak langsung nerobos padang gurun, ya. Nah, di dataran-dataran gunung-gunung yang tinggi yang mengelilingi tarim basin ini membentuk tebing-tebing karang, ya. Gua-gua karang, ya. Di dalam gua-gua membentuk gua-gua karang yang menjadi favorit bagi para pertapa. Karena para pertapa kan suka, ya. Daerah tempat yang sunyi, ya kan, ada gua, mereka bisa mengembangkan batin dengan baik di situ, sepi, tidak terlalu banyak orang, gitu ya. Maka para pertapa itu kemudian menetap di salah satu gua, misalnya di sini, misalnya di gua sini, misalnya. Nah, kemudian rombongan karavan lewat. Nah, rombongan karavan kalau ketemu dengan pertapa itu paling senang gitu ya. Paling senang karena aman gitu. Ketika menempuh perjalanan ribuan kilometer membawa barang, kadang kan banyak rampok di jalan, banyak perompak, ya, banyak penjahat yang nggak jelas gitu ya. Maka kalau ketemu pertapa, wah senang sekali gitu, ya. Maka ketika mengetahui ada pertapa di satu gua, biasanya mereka langsung, oh ya Bante, kami mau dana makan, misalnya gitu ya, dana makan, lalu boleh nggak kami bermalam di sini, gitu, numpang bermalam. Bantenya tentunya dengan sangat baik hati, ya silahkan kalau mau bermalam, baik Bante, besok kami pergi dari sini, gitu. Nah, yang ini rombongan ini pergi, datang lagi rombongan lain, Bante kami mau dana makan, boleh nggak kami bermalam di sini. Nah, sering begitu, bolak-balik gitu ya. Nah, lama-lama ada yang cukup pintar ya, lama-lama cukup pintar, kasihan juga nih Bante ini kita gangguin terus gitu ya. Akhirnya dia ngambil pahat gitu ya, diketrik gunung di sebelah tebingnya, untuk membuat gua di sebelahnya, karena ini tebingnya ini batunya adalah batu kapur, ya, tidak terlalu sulit untuk, atau sandstone ya, tidak terlalu sulit untuk diketrik. Maka mereka membuat gua-gua seperti ini, ya. Ada rombongan lagi yang lewat, kamu ngapain sih ngetrik-ngetrik di situ? Oh iya, saya bikin gua, nggak enak sama Bante, ngerepotin melulu, gitu kan. Oh ya pintar juga kamu ya, saya ikutlah, dia ngetrik juga di situ. Maka di sepanjang tebing-tebing pegunungan yang ada di Tarim Basin ini, mereka bikin pemukiman di sini, bikin apartemen. Seperti ini. Beberapa panjangnya sampai 2 kilometer. Ya, jadi kayak perkampungan, kayak apartemen, blok apartemen yang besar gitu. Ya. Dibuat oleh para kaum pedagang karavan. Ya. Nah, namanya sudah jadi kampung, sudah jadi pemukiman, jadi super blok gitu ya. Butuh tempat dagang, mereka dagang di situ. Butuh tempat ibadah lama-lama, bikin tempat ibadah di situ. Maka di sini yang dikenal sebagai cave temple, wihara-wihara gua yang banyak sepanjang jalur sutra. Adanya di daerah Tarim Basin, ya. Maka bikin namanya mau beribadah, bikin rupang. Ini dari tebing, diketrik, dipahat menjadi seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, besar-besar seperti ini. Orang aja, manusia aja hanya sebesar ini. Ini Pak, rupangnya sebesar ini. Bisa dibayangkan. Termasuk mungkin yang Bapak Ibu pernah tahu adalah patung Buddha raksasa yang ada di Bamiyan ya. Yang baru saja beberapa waktu lalu kemudian menjadi korban ya, dihancurkan oleh Taliban ya. Nah, ini dari sini sebetulnya patung-patung Buddha raksasa ini ya, dibuat oleh para pedagang karavan karena sudah jadi pemukiman, jadi super blok, butuh tempat ibadah, dibuatkan seperti ini ya. Hall-hallnya dihiasi oleh patung-patung ya, oleh rupang-rupang, dihias seperti ini. Sangat indah ya. Bikin patung Buddha tidur seperti ini. Orang aja sebesar ini, patung Buddha tidur sebesar ini. Ya, ini dibuat di gua-gua karang ya, di gua-gua sandstone di sana di padang gurun. Ya.
Tidak hanya membuat damahol, tidak hanya membuat altar seperti ini, juga dihias Bapak Ibu dengan lukisan-lukisan seperti ini. Nah, untuk zaman sekarang aja ini lukisan seperti ini kualitasnya menurut saya masih sangat luar biasa bagus, masih lestari. Ya, ini dibuat, dihias di wihara-wihara gua atau cave temple ya. Seluruh gua dihiasi seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini adanya di Dunhuang. Di tengah gurun ini. Ya. Ini dijuluki sebagai the most beautiful art gallery in the whole world. Galeri seni yang paling indah di seluruh dunia. Adanya di mana? Di wihara gua di Dunhuang. Jadi kalau ke Tiongkok, jangan cuma datang ke Guangzhou dan Shanghai, ya. Sesekali coba Dharma Yatra juga, pergi ke Dunhuang misalnya, ya, mengunjungi wihara-wihara gua, ya, seperti ini. Nah ini luar biasa Bapak Ibu, padang gurun dibikin jadi begini, ya. Nah ini Dunhuang, ya. Padang gurun menjadi galeri seni yang indah seperti ini. Tempat di mana para nenek moyang, tetua-tetua Buddhis kita, umat-umat Buddha yang dulu ada di sana beribadah dulu di sini. Ya. Nah, rute ini adalah rute yang paling umum atau paling tua yang dipakai, yaitu dari India. Karena ini dataran padang gurun ya, Tarim Basin, maka muter ya dari Kashmir, Gandhara muter ke sini, masuk ke Cina. Chang'an ini ibu kotanya Cina, Tiongkok ya. Jadi rutenya muter seperti ini. Ya, tidak langsung motong padang gurun, muter. Ya. Ini adalah rute yang sama yang dipakai oleh Yang Mulia Biku Xuanzang, atau biasa kita kenal mungkin dengan Tong Samcong ya. Biku Tong Samcong. Rutenya sama. Jadi bahkan di sekitar abad 7 Masehi, rute ini masih terbuka, masih menjadi rute yang perdagangan yang umum ya. Jadi Biku Xuanzang dari Chang'an ya, mengikuti ini adalah Tarim Dunhuang tadi yang kita lihat, wihara gua di Dunhuang. Ini adalah gurun Taklamakan, muter dia. Nah, memutar ya kan? Baru masuk ke India di sini. Nah, ini rutenya. Pulang juga sama, balik, putar. Ya. Jadi rute ini masih terbuka, masih menjadi favorit ya. Walaupun tidak mudah. Jadi dikatakan dalam catatan perjalanannya, Biku Xuanzang ini paling tidak ada 30 orang yang menjadi rombongan beliau yang meninggal dalam perjalanan. Jadi memang rutenya walaupun kelihatannya ramai, tapi tidak mudah, harus menempuh gurun, memutari gurun, dan di sini apalagi di daerah sini harus melewati pegunungan yang tinggi. Nah ini tidak mudah, ya. Baru masuk ke India, ya. Ini rute yang dipakai oleh Yang Mulia Biku Xuanzang. Ya. Nah ada satu rute lagi sebetulnya, rute darat ya, yaitu menembus dari sini. Dari India, menembus Bangladesh, masuk Myanmar, lalu ke Chang'an. Tapi entah kenapa, rute ini jarang dipakai. Mungkin lebih sulit atau banyak perompak atau perampok, saya tidak terlalu paham. Tapi ada rute ini, cuma tidak terlalu sering dipakai. Yang paling sering dipakai adalah yang muter ini. Rute yang dipakai oleh Yang Mulia Xuanzang. Ya. Nah, ketika abad kedua Masehi, kemajuan teknologi, pengalaman manusia semakin tinggi, maka ilmu kelautan semakin bertambah. Kita sekarang bisa memanfaatkan angin muson, atau yang kita sebut monsun atau muson ya. Itu dimanfaatkan oleh para pelaut. Nah, ini lebih mudah. Karena kalau kita pakai unta ya, bawa barangnya kan agak terbatas. Kalau kita pakai kapal laut, barang yang bisa dibawa ini jauh lebih banyak tentunya. Ya. Maka para pelaut ini mulai membuka yang namanya jalur laut, tol laut. Kalau istilah sekarang kan terkenal istilah tol laut ya. Nah ini mulai nih tol laut dibuat nih pada abad 2 Masehi dan mencapai puncaknya di sekitar abad 7 Masehi.
di mana karena perkembangan daripada kondisi politik dan keadaan keamanan di India pada waktu itu, maka jalur laut menjadi pilihan utama dan menjadi arus nadi penyebaran agama Buddha. Ya. Nah, kalau memanfaatkan angin muson, ini memang enak sekali karena otomatis pada saat musim panas itu angin dari bawah meniup ke atas. Maka dari India kalau pada saat mereka kapal-kapal menunggu di sini di pelabuhan-pelabuhan di sini menunggu kapan angin berhembus. Ketika angin berhembus maka mereka tinggal membentangkan layar wus ke bawah langsung ke dataran Cina. Kan begitu. Nanti pada saat pulang, nunggu lagi. Nunggu anginnya berhembus turun ke bawah. Nah, kan mereka menunggu di daerah sini. Kapal-kapal, ratusan kapal menunggu angin muson, musim dingin berhembus. Begitu berhembus, kembangkan layar dan wus, maka mereka akan tertiup turun kembali ke India. Jadi satu kali perjalanan laut itu butuh waktu 1 tahun ya. Karena angin hanya selama 6 bulan angin hanya berhembus naik dan kemudian selama 6 bulan angin berhembus turun ya. Jadi kalau mau pulang pergi Cina India lewat jalur laut, luangkan waktu paling tidak 1 tahun baru bisa balik gitu ya. Nah, ini para pelaut-pelaut dulu memanfaatkan ini angin muson atau monsun ya. Maka muncullah rute jalur laut. Nah, ini jalur laut. Ya. Pakai darat di sini, lalu turun ke bawah mengikuti arus angin, ya kan? Masuk sini, masuk ke Selat Malaka, naik ke atas. Sampai sini, naik lewat darat, masuk ke Chang'an, ibu kota Tiongkok. Nah, ini rute yang ketiga. Jadi ada rute 1, darat, rute 2, darat, yang jarang dipakai, dan ini rute laut yang ketiga. Turun ke bawah, naik ke atas, dan ke sini. Mengikuti angin. Nanti kalau anginnya lagi turun, maka dari sini ikut turun ke bawah, naik ke atas. Nah, ini dia rutenya. Ya. 1 tahun untuk pulang dan pergi. Ya. Inilah rute yang dipakai oleh Yang Mulia Biksu Fasyan. Ya. Biksu Fasyan ini sangat luar biasa. Usianya sudah lanjut. Ketika itu dikatakan usianya 70-an lebih. 70 lebih mengembara karena dari Tiongkok ingin mempelajari aturan winaya yang asli itu seperti apa sih, penasaran Yang Mulia Biksu Fasyan. Maka pergi ke India, ya, menempuh apa? Jalur darat, Bapak Ibu, Cici Koko, ya, menempuh jalur darat mirip jalurnya Yang Mulia Biksu Xuanzang. Nah, ini muterin, ini adalah daerah tadi dataran Dunhuang, Gurun Taklamaklan, muterin, masuk ke India, umur 70, bertahan mampu sampai ke India. Nah, pulangnya, karena ini sudah abad ketiga, pulangnya tidak lagi melalui jalur darat. Tidak seperti Yang Mulia Xuanzang, walaupun waktu ada zaman eranya Yang Mulia Xuanzang, jalur laut juga sudah ada. Tapi beliau memilih mencoba jalur laut. Ya. Maka dia dari Teluk Bengal, dari sini turun ke bawah ke Sri Lanka, masuk ke Palembang, Sriwijaya, naik ke atas ke Tiongkok. Pulangnya dia lewat rute itu. Perginya lewat darat, pulangnya lewat jalur laut. Nah, ini rute yang dipakai oleh Yang Mulia Biksu Fasyan. Ya. Lalu pada abad ke-7, Yang Mulia Biku Iching, ya, Iching, itu berbeda lagi rutenya. Dari Chang'an menempuh jalur laut, pulangnya juga jalur laut. Ya. Nah, jadi tidak pakai jalur darat lagi Yang Mulia Biku Iching, pulang pergi melalui laut. Ya. Sempat singgah selama 6 bulan di Sriwijaya, ya. Selama 6 bulan sempat singgah di Sriwijaya, mempelajari tata cara kehidupan di India dan mempelajari winaya di sana dan bahasa Sanskrit di sini di Sriwijaya.
baru kemudian pergi ke India selama 11 tahun, pulang membawa tumpukan kitab yang banyak, ya. Ada Winaya, ada Sutra, ada Tantra, dibawa ke Sriwijaya di sini untuk diterjemahkan. Sempat beberapa kali kirim surat ke Tiongkok untuk minta dikirimkan tinta dan pena, ya. Itu minta dikirimkan di sini. Jadi tinggal di Sriwijaya sebelum akhirnya pulang dengan hasil terjemahannya, beberapa sampel terjemahannya untuk diterjemahkan, untuk diserahkan kepada kaisar yang kemudian membentuk tim departemen penterjemahan dari teks-teks kitab suci yang dibawa oleh Yang Mulia Biksu I Ching. Ya. Jadi ini jalurnya agak beda. Ini laut dan laut, pulang pergi lewat laut. Ya. Maka ini adalah jalur tadi nih, yang banyak jalur laut ini sudah mulai banyak kepakai. Tapi dari zaman dulunya, sama seperti sekarang, Selat Malaka ini karena sempit, ya, ini sangat rawan. Bahkan di zaman sekarang pun itu banyak yang namanya bajak laut, ya, perompak di situ sampai sekarang. Maka sekarang dilakukan patroli gabungan Indonesia, Malaysia, Singapura, patroli gabungan di Selat Malaka. Supaya apa? Menjamin keselamatan dan keamanan kapal-kapal perdagangan yang melintas di Selat Malaka. Ya. Nah, jadi dari zaman dulunya, bayangin aja sudah zaman modern seperti sekarang, masih harus bikin patroli gabungan. Nah, zaman itu juga Selat Malaka ini amat rawan. Maka beberapa kemudian nggak berani lewat situ. Terlalu berisiko untuk menembus langsung ke Selat Malaka ini. Maka mereka buat jalur alternatif. Nah, ini jalur alternatifnya. Yaitu sampai sini, ditarik dulu ke darat, baru lanjut lagi laut. Atau ditarik di sini, baru balik lagi ngelaut. Ya, jadi mendarat dulu di sini. Tidak mau melewati Selat Malaka ini. Ya, tidak mau melewati Selat Malaka. Baru berangkat lagi ke Tiongkok. Ya. Nah, ketika mereka menarik masuk kepada daratan baru kemudian melaut lagi, jadi ada dua rute nih sekarang. Ada yang berani nembus lewat Selat Malaka, naik ke atas. Ada yang mendarat dulu di sini. Nah, biasanya mereka mendarat di daerah yang namanya Bujang Valley atau Lembah Bujang di daerah Malaysia sana. Kenapa? Di daerah Bujang Valley dulunya ada sungai ini, yang sehingga mereka bisa dengan mudah membawa ini untuk menyeberang ke sana, ya. Dan ada gunung yang tinggi di sini, sehingga dari kejauhan bisa menjadi patokan bagi mereka. Nah, di Bujang Valley ini sampai dengan menjadi kemudian Buddhisme berkembang di daerah sini. Tidak kurang ada 170 situs Buddhisme yang ada di wilayah Bujang Valley. Pemukiman yang ada di Bujang Valley ini kurang lebih berawal dari abad 1 Masehi. Jadi sangat tua sekali nih, 1 Masehi. Maka kita temukanlah temuan-temuan arkeologis Buddhis yang ada di Bujang Valley seperti ini. Dengan huruf Palawa, yaitu aksara daripada India Selatan. Ya. Seperti ini. Dan banyak temuan-temuan arkeologis, termasuk Rupang Buddha yang ini, yang menurut saya sangat indah sekali untuk periode yang sangat tua seperti itu, ya, seperti ini, Bujang Valley. Ya. Nah, termasuk juga candi-candi, Bapak Ibu, ada ratusan candi yang ada 170 tadi kurang lebih yang ada di wilayah Lembah Bujang ini. Tetapi memang karena ini periode awal, ya. Gayanya adalah gaya India Selatan, gaya Bengali misalnya, gaya Bengali. Tapi jangan bayangkan yang dihias indah seperti di Angkor Wat atau apa gitu ya. Ini adalah masih periode Buddhisme awal gitu. Maka bentuknya ya seperti ini. Tapi jangan lupa ini sangat tua sekali. Ya, ini adalah candi-candi yang ada contoh candi yang ada di Bujang Valley. Ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi ada ratusan, 170 kurang lebih situs candi yang ada di Bujang Valley. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung kok kita nggak pernah dengar ya soal Bujang Valley.
Ya karena sayangnya pemerintah Malaysia itu cenderung ingin melupakan masa lalu mereka yang Hindu-Buddhis ini. Ya, cenderung ingin melupakan. Sehingga bahkan contohnya, nah ini salah satu candi yang ada di sana. Beberapa candi bahkan kemudian di bulldozer untuk dijadikan lahan perumahan. Ya. Nah, ini mendapatkan protes dari kaum arkeolog dan sejarawan Malaysia sendiri karena kekurang pedulian terhadap peninggalan-peninggalan sejarah mereka. Bahkan banyak temuan-temuan emas segala macam dan barang-barang berharga itu dibawa ke Museum Nasional di Kuala Lumpur, tetapi hanya ditaruh di basement aja, ditaruh di dalam brankas tanpa pernah dipamerkan kepada umum, apalagi dipelajari dan tidak dipelajari oleh para arkeolog. Gitu ya. Nah, ini sehingga bahkan kelompok cendekiawan di sana pun mulai protes kepada pemerintah mereka. Maka jangan heran kalau Bapak Ibu atau kita yang di Indonesia ini kok jarang mendengar soal situs yang sepenting ini, yaitu Lembah Bujang ya. Nah, ini merupakan salah satu tempat penyebaran Buddhisme di Asia Tenggara yang paling tua, Bapak Ibu. Ya. Sayangnya untuk naskah-naskah, saya belum pernah mendengar ada naskah atau teks tertentu yang ada lestari dari Bujang Valley. Kalau ada, itu tentu akan menjadi sangat menarik sekali. Ya. Nah, untuk mereka awalnya kemudian waktu terus berlangsung, belakangan di daerah Selat Malaka ini muncul kerajaan Sriwijaya. Nah, Sriwijaya ini pusatnya adanya di Sumatera, cukup besar. Kerajaan maritim mampu menjamin keselamatan kapal-kapal yang lewat di Selat Malaka ini. Ya. Maka mereka melakukan patroli di sini, Sriwijaya, sehingga kapal perdagangan tidak harus lagi lewat darat dulu menghindari perampok di sini, tapi bisa nembus ke sini dengan membayar ya uang jasa lah, uang keamanan gitu ya. Kalau mau lewat sini bayar gitu. Jadi makanya saya bilang ini adalah tol laut gitu ya. Nah Sriwijaya dari hasil uang tol laut ini menjadi makmur. Ya, karena banyak pedagang-pedagang yang lewat, mereka menjadi sangat makmur, menjadi sangat besar. Nah, Buddhisme kemudian berkembang di sini di Sriwijaya. Ya. Sehingga kalau kita di Muara Jambi, di kota Jambi, ada namanya situs Muaro Jambi. Kompleks Percandian Muaro Jambi. Ya. Sangat luas, kurang lebih situs ini berkisar luasnya adalah 80 km persegi. Ya. Di mana banyak sekali candi-candi atau menapas, istilahnya menapas. Candi-candi yang ada di situs ini. Tidak heran kenapa bisa banyak, karena ketika Yang Mulia Biku Icing tadi dalam perjalanannya menuju India sempat juga tinggal di Sriwijaya selama kurang lebih 6 bulan dan melaporkan bahwa di sana kurang lebih ada lebih dari 1000 biku yang batinnya sangat semangat untuk berlatih dan berpraktek. Mereka menyelidiki dan mempelajari segala macam topik dhamma yang muncul sama seperti di India. Aturan kehidupan patimokkha dan upacaranya juga tidak berbeda. Bahkan Yang Mulia Icing mengatakan jika seorang biku dari Tiongkok ingin pergi ke India dalam rangka untuk mempelajari dhamma, dia sebaiknya tinggal dulu 1 atau 2 tahun di Sriwijaya. Nah, untuk apa? Belajar bahasa, belajar tata cara. Nah, jadi memang pada saat itu Sriwijaya ini menjadi pusat pembelajaran Buddhisme yang luar biasa, ya. Kenapa? Karena jalur lautnya di sini Selat Malaka berhasil diamankan oleh kerajaan Sriwijaya. Tidak lagi harus motong lewat Malaysia di sini, bisa nembus ke bawah. Ya. Maka otomatis Buddhis ini juga menjadi wilayah Buddhis. Ya. Nah, ini adalah contoh candi yang ada di Muaro Jambi, ya.
Sangat banyak Bapak Ibu, ini disebut sebagai manapas, ya. Banyak ratusan dan masih banyak lagi yang belum tergali, masih banyak lagi yang belum ditemukan, masih terkubur di dalam tanah. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan pergi ke Jambi, ingin Dharma Yatra, silahkan ke sini. Karena ini salah satu situs tertua yang ada di sini. Ya. Tidak hanya berhenti sampai zamannya Biku Icing nih, perannya daripada Muaro Jambi. Ya. Ketika seorang guru besar dari bernama Atisa Dipangkara Srijana, beliau itu adalah belajar dari perguruan Nalanda pada waktu itu ingin mencari seorang guru yang bisa mengajarkan Dhamma sejati kepada beliau, Dhamma yang bisa menembus kepada pencapaian kesucian, mencari-cari guru di sana pada abad 9-10, tidak bisa menemukan guru yang baik di India pada zaman itu. Maka kemudian beliau mendengar seorang guru besar bernama Serlingpa Dharmakirti yang ada di kota Swarnadwipa, di Pulau Swarnadwipa. Yaitu di mana? Adanya di Sriwijaya. Maka Yang Mulia Atisa Dipangkara Srijana kemudian pergilah ke Jambi. Belajar di sana, menimba ilmu daripada Yang Mulia Serlingpa Dharmakirti selama 12 tahun. Tidak main-main belajar di Jambi. Dan kemudian ilmunya ini, ilmu yang dipelajari di Jambi inilah yang kemudian dibawa ke Tibet. Ilmunya inilah yang menjadi suluh cahaya yang membawa Tibet keluar dari masa kegelapan selama 300 tahun. Ketika Yang Mulia Atisa Dipangkara Srijana membawa ilmu Dharma yang dipelajarinya di Jambi, dibawa ke sana. Karya beliau yang terkenal yaitu Lampu Penerang Sang Jalan, Bodhipata Pradipa. Ini kemudian menjadi acuan, menjadi referensi bagi Yang Mulia Tsongkhapa untuk menyusun pengajaran jalan bertahap menuju pencerahan atau dikenal sebagai Lamrim. Nah, ini menjadi patokan bagi kaum Gelugpa, ya. Nah, ini jadi ilmunya ini ilmu-ilmu Nusantara ini sebetulnya. Ilmu yang ada dari Indonesia. Di mana peran jalur laut itu menjadi sangat penting ternyata. Ya. Tidak hanya jalur darat, selama ini biasanya orang hanya berfokus pada penyebaran Buddhisme di jalur darat, ya. Nah, ini menjadi sangat peran yang sangat besar. Maka ini kemudian ketika Sriwijaya, ya namanya zaman ya, kondisi politis keamanan di wilayah Asia Tenggara ini memang tidak terlalu stabil. Biasanya sekian abad ya satu kerajaan runtuh digantikan kerajaan lain gitu ya. Ketika cengkraman atau pengawasan dari kekuatan daripada Sriwijaya ini melemah, maka bajak laut kembali merajalela di sana. Maka wilayah Selat Malaka ini kembali menjadi tidak aman. Ya, menjadi tidak aman ketika Sriwijaya mulai goyang. Maka para pelaut itu membuat rute baru lagi. Membuat rute baru lagi, yaitu tidak lagi, karena juga teknologi kapal sudah semakin canggih, bisa berlayar lebih jauh. Maka kali ini mereka menghindari 100% Selat Malaka. Nggak usah lewat Selat Malaka lagi. Tetapi dari mana? Dari sini turun ke bawah, menyusuri pantai barat daripada Sumatera, menembus masuk ke Selat Sunda, Bapak Ibu. Muternya ke sini, baru naik ke atas. Nah di daerah sini, ini muter dari daerah Selat Sunda sini, di daerah sini, maka mereka mengisi ulang perbekalan mereka, ditopang oleh penguasa baru, yaitu di daerah sini, yaitu Sailendra, ya bayar tol lagi, biasa tol laut kan bayar untuk mengisi makanan, mengisi air, ya kan, jasa keamanan, maka ditopang oleh Sailendra yang menjamin keamanan di Selat Sunda sini, ya mereka mengisi di sini. Nah dari hasil tol laut tersebut, maka Sailendra ini menjadi kaya raya.
menjadi suatu kekuatan yang besar di tanah Jawa, terutama setelah Kerajaan Sriwijaya melemah. Dari hasil uang tol laut itu, maka mereka bisa membangun satu monumen Buddhis yang mungkin salah satu yang terbesar di dunia, yaitu yang kita kenal sebagai Borobudur. Ya, ini adalah hasil daripada jalur laut, penyebaran Buddhisme melalui jalur laut. Ya. Nah, inilah yang kita lakukan yang kita kenal di Nusantara seperti ini. Jadi Nusantara ini Indonesia sangat beruntung, ada 2 situs besar utama, Jambi dan kemudian di tanah Jawa, yaitu Sailendra. Tapi tidak berhenti sampai situ. Masih panjang, masih banyak lagi perannya, di mana di tanah Jawa inilah kemudian akan muncul karya literatur yang akan menyelamatkan Buddhisme di masa modern. Yaitu apa? Satu kitab yang disebut Sanghyang Kamahayanikan. Nah, teks ini asli Nusantara katanya. Naskahnya ditemukan di Pulau Lombok tahun 1900 dan 1940 diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Ya. Diperkirakan disusun di sekitar abad 10 Masehi oleh Empu Sri Sambawara Surya. Ini di zamannya ketika Jawa dipegang oleh Empu Sendok pada saat itu. Dari Jawa Timur, yaitu penerus kerajaan Mataram dia. Nah, ini dituliskan Sanghyang Kamahayanikan. Loh, hubungannya apa dengan Buddhisme modern nih? Begini, ketika di era 1960, dunia saat itu sedang perang dingin antara kubu demokratis Amerika Serikat dengan Uni Soviet pada waktu itu yang mengusung ideologi komunisme. Nah, terjadi perang proksi di mana-mana. Ya kan, terjadi perang proksi yang saling mencoba menyebarkan ideologi mereka masing-masing. Termasuk membawa korban di Indonesia, yaitu dengan peristiwa G30S PKI. Ya, G30S PKI yang membawa lahirnya Orde Baru. Ya, Orde Baru. Nah, peristiwa ini sangat membekas sekali bagi bangsa kita, ya, membawa trauma, membawa ketakutan akan ideologi komunisme dan ateisme pada waktu itu. Maka untuk menjaga ketertiban, keamanan, maka pada tahun 1978, ya, 1978, Kementerian Agama melalui Dirjen Agama Buddha kemudian meminta kepada seluruh pengurus atau kepada wali-wali Buddhis untuk adopsi sila pertama daripada Pancasila, yaitu ketuhanan kepada Tuhanan yang Maha Esa, menjadi kepercayaannya mereka. Ya. Menjadi kepercayaan mereka. Awalnya agak dicuekin ya. Udah biarin aja dulu, disuruh mencantumkan Tuhan yang Maha Esa, udah biarin aja dulu. Ternyata pemerintah sangat serius. Pada bulan Juni-Juli 1978, salah satu organisasi Buddhis Karma Chandra itu ditutup dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena terang-terangan menolak mencantumkan Tuhan yang Maha Esa. Wah, berarti ini situasi serius. Tutup pada waktu itu. Dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Maka petinggi Sangga Agung Indonesia pada waktu itu, yang mulia Asin Jinarah kita pada waktu itu, mulai berpikir ini gimana harus melewati dilema seperti ini. Maka beliau menggali-gali naskah Nusantara. Ya, naskah Nusantara. Dan kebetulan pada tahun 1968 itu cendekiawan Buddhis modern Indonesia ada dua, yaitu yaitu Bapak Herman S. Hendro dan yang mulia Biku Giri Rakito, itu sudah mengantisipasi situasi seperti ini.
pada tahun 1968, yaitu dengan membuat kursus untuk pendidikan guru agama Buddha. Ya. Ini adalah kutipan daripada tulisan Bapak Herman S. Endro tahun 1968. Berhubung akhir-akhir ini adanya kesalahpahaman dalam memberikan penafsiran tentang agama Buddha, khususnya tentang masalah Tuhan dan ketuhanannya, maka untuk menjaga agar tidak menimbulkan prasangka yang kurang tepat tentang masalah tersebut, yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan atau ditimbulkannya isu-isu baru yang dapat menyebabkan perpecahan. Ini saya lengkap ya. Dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia pada zaman keemasan Borobudur yang sekarang pun masih dianut oleh kita sekalian, terdapat konsepsi apa yang disebut Sang Hyang Adi Buddha. Nah, ini diterbitkan nih konsep Sang Hyang Adi Buddha ya. Di mana terdapatnya di mana? Pada kitab suci Sang Hyang Kamahana ini kan pupuh ke-19. Nah, ini disampaikan kutipannya oleh Profesor Dr. Hudaya Kandajaya, Adi Buddha dalam agama Buddha di Indonesia. Jadi memang pada waktu itu cendekiawan Buddhis di Indonesia mulai menggali-gali mengantisipasi situasi ini, terutama Pak Herman S. Hendro dan Bante Girakito sudah mengantisipasi ini. Maka konsep inilah Sang Hyang dari Sang Hyang Adi Buddha yang ada di kitab Sang Hyang Kamahana kan inilah yang dibawa oleh Yang Mulia Asin Jinara kita kepada Kementerian Agama. Ini loh, ada Sang Hyang Adi Buddha. Dan berhasil. Maka kecurigaan para petinggi pejabat negara pada waktu itu mereda. Oh ya, ada seperti ini. Dan sangat membahagiakan bahwa pada bulan November 1978, berdasarkan keputusan Presiden nomor 30 yang kemudian diterapkan lagi dalam aturan turunan daripada Kementerian Dalam Negeri di tanggal 18 November 1978, agama Buddha dinyatakan diterima dan dinyatakan sebagai agama resmi nasional. Ya, ini adalah berkat kepiawaian daripada para cendekiawan Buddhis kita dan para pemimpin sangga pada masa itu, ya. Nah, tapi tentunya namanya solusi dilematis, tidak semua orang sepakat juga, tidak semua orang setuju juga bisa menerima solusi ini, gitu kan. Tapi ini kan solusi yang paling tidak ya selamat dulu lah. Agama Buddha sudah tidur 500 tahun dari Nusantara. Baru di tahun 1050 Waisak kembali dirayakan di Candi Borobudur. Masa tahun 1970-an mau tidur panjang lagi? Maka dibuatkan proposed solution seperti ini yang bisa diterima kebanyakan orang. Tidak semua bisa menerima. Ya. Dan untungnya ya wajar-wajar aja ketika situasi sudah lebih kondusif, lebih baik, kecurigaan sudah semakin berkurang, trauma sudah semakin mereda gitu ya. Maka ketika kembali seorang cendekiawan Buddhis Indonesia, yaitu Bapak Mendiang Romo Cornelius Wowor, ya, yang memang sudah berkarya sejak masa mudanya, ketika muda dan menjadi seorang monastik, memakai jubah. Beliau ditabiskan dengan nama Biku Agabalo dan menjadi salah satu pencetus pelopor berdirinya Sangga Theravada Indonesia. Ya, nah itu waktu itu masih sangat muda sekali. Dan kemudian beliau lepas jubah untuk membaktikan diri untuk pengembangan agama Buddha lebih lanjut dengan masuk berkarya di Departemen Agama justru. Di Departemen Agama tahun 1986 masuk, bahkan bisa mencapai jabatan Direktur Urusan Agama Buddha untuk periode 1999 sampai 2006. Nah, ketika masa sudah semakin kondusif, maka disinilah Mendiang Romo Cornelius Wowor
mulai membabarkan tentang konsep ketuhanan dalam agama Buddha ketika kondisi sudah lebih kondusif, yaitu dengan menyampaikan perbedaan antara Tuhan dengan ketuhanan dan kemudian mempostulatkan Udana 8.3 pada saat itu, yaitu Nibbana, ada sesuatu yang tidak terlahirkan, tidak mati segala macam. Ya, ini mulai ditarik ke arah yang lebih baik lagi, tidak menjadi yang personal, tapi dibawa kepada sifat-sifat ketuhanannya. Nah, ini biasa Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin beberapa mungkin di zaman sekarang juga, ini kayaknya masih belum tepat juga nih apa yang disampaikan oleh Mendiang Romo Cornelius Wawor gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kan ini sudah perbaikan bertahap gitu ya, menuju apa yang kira-kira lebih tepat sebenarnya. Nah, dalam perjalanan Buddha Sasana, kalau Bapak Ibu perhatikan, yang seperti ini tuh biasa. Bahwa Dhamma itu tidak, ketika ada penghalang yang besar, tidak selalu penghalang ini harus diterabas dengan, katakanlah, diterabas paksa dengan kekerasan dan segala macam. Para pemimpin Sangga itu sepanjang sejarah, kalau bahasa saya boleh bicara sembarangan, tai chi-nya jago. Jadi bisa menghindari dengan cara lembut gitu, berbelok dengan lembut, tidak menerabas, tidak menghantam secara frontal gitu ya. Sehingga biasa aja ketika suatu hal itu, Dhamma itu kadang berjalan, kadang agak ke kanan sedikit, nanti dibenerin balik lagi ke jalurnya. Nanti agak ke kiri dikit, dibawa lagi balik ke jalurnya. Terus dia begitu. Sama dengan konsep ketuhanan ini. Kadang ke sini, nanti dibawa lagi. Nanti ke sini, dibawa lagi. Tapi sepanjang perjalanannya, relnya itu masih ada. Itu yang paling penting. Ya. Jadi, kalaupun kita bicara, jangan terlalu mudah mengatakan, itu mah sesat lah, itu mah ngaco lah gitu. Karena ini kita bicara soal dilematis. Tidak semua keputusan bisa menyenangkan semua pihak. Tapi kadang harus diambil keputusan demi kebaikan jangka panjang. Nah, di beberapa, sampai sekarang kayaknya bicara ketuhanan ini masih menjadi topik favorit ya. Saya di beberapa grup-grup diskusi juga orang masih suka nanya soal ketuhanan ini itu. Ya, silakan aja. Nanti seiring dengan waktu akan lebih presisi, akan lebih akurat balik ke relnya seperti apa gitu ya. Beberapa guru Dhamma juga mulai, misalnya Pak Slamet mungkin bisa lebih membabarkan dengan lebih baik sekarang. Senior saya Pak Ahmad Hazairin beberapa kali kayaknya saya lihat membuat Dhamma Talk ya, atau kelas membahas soal ini. Ya, kita menuju kepada arah yang, mudah-mudahan kepada arah yang lebih baik di era yang modern sekarang, menuju ke titik yang lebih akurat. Jadi biasa aja, santai aja. Kalau Bapak Ibu ngerasa kok sekarang kehidupan Buddha Dhamma kok begini banget, Buddha Sasana, santai aja. Dalam perjalanannya nanti juga ada yang benerin. Yang penting tetap pegang teguh keyakinan, pelajari Dhamma dengan baik, kembangkan batin. Tidak usah terlalu banyak tengok kanan kiri untuk masalah-masalah yang seperti ini. Santai aja. Nanti ada yang benerin, ada yang akan balikin ke relnya sendiri kok. Tenang aja. Ya. Nah, yang kita bahas sepanjang tadi itu, ini jalur laut ini agak baru ya konsepnya Bapak Ibu ya. Ini dicetuskan oleh Pak Lewis Lancaster, Profesor Lewis Lancaster dari Universitas Berkeley, California. Ya, sekarang menjadi di Berkeley ya. Nah, ini beliau lah yang pertama kali memberikan hipotesis tentang jalur laut. Seperti yang tadi kita bahas. Jadi teorinya memang masih baru, masih akan banyak temuan-temuan, masih akan banyak perkembangan yang akan membuat kita lebih memahami lebih jauh tentang jalur laut ini. Jadi yang saya sampaikan ini belum final sebetulnya. Masih terus akan berkembang, nggak ada masalah. Nanti kalau ada perkembangan, ada kesempatan beberapa waktu lagi, saya laporkan lagi bagaimana perkembangannya gitu ya. Nah, tapi ada temuan awalnya Pak Lewis Lancaster ini merasa, dari temuannya beliau menugaskan mahasiswanya untuk membuat peta GPS dari situs-situs Buddhis yang ada di India Selatan. Ternyata menurut temuan dari Pak Lewis Lancaster, situs-situs Buddhis itu banyak terpusat di pinggir-pinggir pantai, terutama di daerah-daerah pelabuhan. Nah, seperti ini peta-petanya. Lalu
Kemudian di-challenge, loh kalau ini kan cuma India Selatan, bagaimana dengan India yang lain? Nah, maka Pak Lewis menggunakan sisa dana penelitiannya, menugaskan lagi mahasiswanya untuk memetakan situs-situs Buddhis yang ada di daratan India. Belum selesai sih, karena memang masih banyak sekali, seperti saya bilang ini masih progress, ongoing progress, tapi tampaknya menunjukkan memang situs-situs Buddhis itu banyak berpusat di daerah-daerah pantai, di daerah-daerah perdagangan pelabuhan-pelabuhan yang ada di pantai. Ya. Jadi sifatnya kebudayaan Buddhis ini tampaknya adalah coastal, pesisir pantai. Ya. Di mana di sini nanti para pelaut-pelaut kemudian menunggu angin muson yang kemudian membawa mereka menuju Cina. Atau kalau dalam saya sering bilang agama Buddha ini berkembang kemana angin berhembus, ya, karena dibawa oleh laut, oleh angin hembusan angin muson. Ketika dia mendarat di sini, ya di sini muncul situs-situs Buddhis. Ketika nyampe di sini, ya muncul pusat-pusat Buddhis. Sampai sini muncul situs-situs Buddhis. Termasuk nanti di sini ya, di daerah Vietnam dan Kamboja. Dulunya teknologi kapal belum bisa nih langsung dari sini naik sampai ke Tiongkok, itu nggak bisa. Jadi harus nemplok dulu, singgah dulu di daerah sini, Vietnam atau Kamboja. Maka di daerah Vietnam dan Kamboja ini, kita temukan juga kebudayaan-kebudayaan Buddhis yang tua. Cuma uniknya, rupang Buddha di sana dibuat dari kayu. Dibuat dari kayu. Gitu. Kayunya kayaknya khusus karena beberapa ditemukan sudah terendam di dalam lumpur atau di dalam tanah selama mungkin ribuan tahun ya, dan masih dalam kondisi yang relatif cukup baik, masih utuh kayunya. Saya nggak tahu nih kayu apa gitu. Dan saya pertama kali melihat rupang Buddha dari kayu dari Sungai Delta Mekong ini, wah saya lihat ini indah sekali ya. Untuk kerajinan kayu seperti ini, stylenya ini buat saya sangat luar biasa sekali. Nah, ini oleh timnya Pak Lewis Lancaster, ini diuji karbon. Uji karbon itu untuk melihat umurnya kira-kira berapa sih. Berdasarkan uji karbon, rupang kayu daripada Sungai Delta Mekong ini, ada kemungkinan 11,6% ini berasal dari abad ketiga Masehi. 256 sampai 298 Masehi. 11%. Sekitar 79% ini berasal dari abad 3 atau abad 4 atau abad 5 Masehi. Dan ada sekitar 9,3% ini berasal dari abad 5 atau 6 Masehi. Nah, ini jadi temuan yang sangat tua ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara yang paling awal ini 3 sampai sekitar abad 3 Masehi. Wah, ini sangat awal sekali. Jadi mereka sudah mengenal Buddhisme di era-era seperti itu, ya. Nah, sayangnya tidak semua, namanya dari kayu ya, tidak semua juga ditemukan dalam kondisi utuh. Tapi masih bisa kita lihat ke gradasi atau ya gradasi ya daripada bentuk aslinya. Pasti sangat indah sekali sepertinya. Ini karena sudah terendam di kebanyakan wilayah sana, dan namanya delta sungai itu kan banyak lumpur. Jadi terendam di lumpur ya, sayangnya. Tapi masih bisa kelihatan guratan-guratannya pasti sangat indah. Termasuk yang besar ya, ada juga yang tingginya sekitar 2,5 meter sampai 3 meter, juga terbuat dari kayu Bapak Ibu. Jadi kalau Sungai Mekong ini biasanya mereka dari kayu. Ya. Ini di daerah Funan, ditaruh di National Museum Vietnam. Ini diperkirakan dari abad 6 Masehi. Ini luar biasa ya Bapak Ibu. Vietnam, Kamboja pada waktu itu sudah mengenal menjadi pusat Buddhisme atau mengenal Buddhisme di zaman seperti ini. Ya. Ini adalah berkat jalur laut, tol laut. Ya. Nah, jadi kita sudah membahas kurang lebih penyebaran Buddhismenya ya, baik yang melalui darat maupun yang melalui laut. Sedikit banyak kita sudah kita intip, kita sudah lihat apa yang terjadi di sana. Ya. Nah, ketika Buddhisme sampai ke Tiongkok, di Tiongkok ini punya satu teknologi canggih yang nggak ada di tempat lain, yaitu yang namanya kertas. Ya,
Sampai-sampai Biku Icing di Sriwijaya harus tulis surat minta kertas dan tinta dari Tiongkok. Karena di tempat lain nggak ada. Ya. Ketika Bapak Ibu punya kertas, maka ini adalah revolusi informasi. Ya. Kalau tadinya Buddhisme itu pakai kulit kayu atau pakai daun palem ya, harus ditulis ulang tiap berapa tahun sekali, per halaman dengan tangan, makan waktu, nyimpennya susah, agak berat gitu kan. Maka dengan kertas ini sangat mudah ya Bapak Ibu. Ya. Caranya gimana? Kalau Bapak Ibu punya kertas, maka Bapak Ibu tinggal ambil kayu. Ambil bilah kayu seperti ini. Lalu bisa diukir dengan teks yang Bapak Ibu mau tulis. Seperti ini misalnya ditulis. Kalau sudah jadi tulisannya, tinggal dilabur dengan tinta, ambil kertas, pluk, dicap di situ. Maka mau cetak 1, tinggal pluk. Mau cetak 2, ya tinggal dilabur tinta ulang, pluk, selesai. Mau cetak 10 kali labur tinta, 10 kali distempel, beres urusan. Maka sekarang Dhamma atau sutra daripada Yang Mulia Buddha bisa dicetak, bisa disebarkan, diperbanyak dengan cara yang relatif mudah dan murah. Ya, mudah dan murah, dan mudah dibawa kemana-mana, ringkas. Ya, mudah, murah, ringan, ringkas. Maka ini pada zaman itu adalah suatu terobosan teknologi yang luar biasa. Ya. Tapi ya namanya terobosan teknologi, namanya sama seperti kita, era revolusi informasi. Ketika informasi mudah menyebar, maka banyak hoax. Maka nanti kalau ada kesempatan ketika kita membahas Buddhisme tradisi utara, kita akan ketemu dengan apa yang namanya Apokripa Sutra, yaitu suta-suta atau sutra-sutra yang diragukan keotentikannya. Ya. Jadi wajar aja, sama kayak kita sekarang lah, susah bedain mana asli, mana hoak gitu kan. Karena revolusi informasi. Nah, tapi pada zaman itu luar biasa, karena Bapak Ibu hanya tinggal punya kayu, ya, dibuatkan pakai kayu yang bagus, dibuatin masternya, ya, dan ini bisa dipakai berkali-kali. Ya. Bisa dipakai berkali-kali, awet ini. Ya. Yang penting Bapak Ibu punya kayu, banyak kayu. Ya. Ya, yang penting punya banyak kayu. Termasuk ini salah satu perpustakaan Buddhis yang relatif kecil lah di Korea ya. Ini adalah koleksi Tripitaka Koreana ya. Mereka memiliki master 81.258 keping kayu Bapak Ibu yang bisa digunakan untuk mencetak keseluruhan Tipitaka edisi Korea. Nah, ini bukan kerjaan orang iseng ya Bapak Ibu. Maksudnya kayaknya asik ya ngetrikin kayu gitu ya. Enggak, ini bukan kerjaan orang iseng gitu loh. Ini butuh sumber daya, ini butuh orang-orang yang khusus, butuh tempat penyimpanan khusus, ya kan? Ini adalah usaha untuk pelestarian Dhamma. Ya. Ini adalah ada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk membuat master-master kepingan kayu ini, menjaganya, memeliharanya, supaya apa? Supaya masih bisa dipergunakan oleh generasi selanjutnya. Ini dibuat di abad ke-13 dan sampai sekarang di abad 21 masih lestari. Ini adalah jeripayah untuk pelestarian Dhamma yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Sehingga buku tertua, buku cetak kertas tertua yang masih lestari dan bisa dipelajari sampai saat ini adalah sutra Buddhis, yaitu Diamond Sutra, the world earliest dated printed book. Masih sempat dihias dengan ukiran seperti ini, dengan gambaran ilustrasi seperti ini, sangat detail di master cetakan kayunya. Ini sangat luar biasa. Ya. Nah, kita udah selama 2 pertemuan ini kita udah lihat paling nggak sampai dengan abad pertengahan bagaimana para tetua kita berusaha untuk melestarikan Dhamma. Kalau ada yang nanya ke saya, Di, kenapa sih kamu demen banget ngotikin sejarah Buddhis? Jawaban saya simple.
banyak agama, banyak spiritualisme di dunia yang pada ujungnya membawa pada pertumpahan darah. Ya. Ketika memaksakan ajarannya untuk diterima di satu daerah. Buddhisme ini beda. Padang gurun aja itu bisa jadi galeri seni yang begitu indah. Di setiap wilayah di mana Buddhisme itu, benih Buddhisme itu bertumbuh di sana, wilayah itu berkembang dan menjadi makmur. Kebudayaannya bangkit. Kita lihat bagaimana kesenian, seni rupang, bagaimana mereka membuat literatur, itu semua bangkit. Ekonomi bangkit. Ya. Nah sekarang Afrika, itu Buddhisme mulai masuk sekarang. Mulai bertumbuh besar di sana di Afrika. Nah, sudah banyak agama aliran spiritualisme yang masuk ke Afrika lebih dulu daripada Buddhisme. Dan kita lihat hasilnya seperti apa sekarang. Ya, masih terbelakang, masih ketertinggal seperti sekarang, memprihatinkan. Nah, saya menarik sekali buat saya untuk melihat dalam 50 tahun atau 100 tahun ke depan ini, Afrika akan seperti apa dengan Buddhisme masuk ke sana. Saya melihat dari sejarah, saya lihat, saya cukup optimis ya, bahwa akan menjadi perubahan yang sangat positif di Afrika sana. Ya. Itu satu. Kedua, ketika sekarang Dhamma atau Sutta itu bisa kita pelajari dengan mudah. Sekarang dengan online ya. Kayak kita bisa dengan telekonferensi seperti ini. Membaca Sutta, sekarang ada Sutta Sentral. Banyak e-book segala macam ya. Ini mau kita apain sekarang? Ingat zaman dulu para tetua kita, para pendahulu kita, dengan segala kekurangan dan kelemahannya, tidak ada gading yang tidak retak ya. Dengan segala kekurangan dan kelemahan mereka, mereka berupaya mendedikasikan hidup mereka untuk memastikan agar mudah-mudahan Dhamma ini tidak musnah di tangan kami. Mudah-mudahan anak cucu masih bisa mempelajari ini. Nah sekarang, Dhamma itu sudah nyampe di tangan kita. Pertanyaannya, mau kita apain? Apakah kita akan diamkan? Apakah kita akan biarkan obor Dhamma ini padam di era kita? Atau bagaimana? Saya nggak bisa menjawab itu. Bapak Ibu Cici Koko yang bisa menjawab. Ya. Tapi satu hal, apapun itu, apapun yang terjadi, ketika Bapak Ibu mengajarkan melihat satu teks misalnya, Sutta atau Parita, jangan bilang ke anak Bapak Ibu, itu Sutta jangan ditaruh di lantai atau jangan dilengkahin seperti itu, nanti apes 7 tahun. Gitu. Bukan masalah apesnya Bapak Ibu. Tetapi apa? Bahwa Sutta itu, kitab itu, Parita itu bisa nyampe ke tangan Bapak Ibu. Itu ada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya. Untuk apa? Untuk itu bisa nyampe ke tangan kita. Jadi hargailah itu. Hargailah jerih payahnya. Bukan karena masalah apes nggak apesnya. Terima kasih. Untuk kesempatan yang diberikan, jika ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Pak Jun Kyong dan Ibu Ratna. Ya, terima kasih Pak Adi. Sungguh menarik ceritanya. Jadi kita tahu bagaimana perjalanan Buddhasasana dari awal. Dan ternyata memang banyak negara-negara lain juga yang dilewati itu banyak peninggalannya ya. Iya, jadi ya itu tadi seperti kalau kayak ibaratkan kayak bunga dandelion ya, yang ditiup angin itu, dimanapun benihnya itu nyampe, di situ dia tumbuh berkembang. Dan memang kalau bisa dilihat dari seninya itu seni tingkat tinggi. Sangat tingkat tinggi. Bahkan ya saya pertama kali melihat yang rupang kayu yang di Sungai Mekong, saya takjub sekali gitu. Buset deh, gitu kan. Ya, saya juga pernah ke Sri Lanka melihat begitu batu besar dipahat dan dijadikan rupang. Rupangnya bukannya kecil, begitu besar dan tinggi seperti yang tadi Pak Adi. Iya, jadi memang ini luar biasa. Makanya seperti saya bilang tadi, dimanapun Buddhisme tumbuh, di situ kesenian tumbuh, ekonomi tumbuh, budaya tumbuh. Ini luar biasa. Luar biasa. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau ingin langsung chat, silahkan.
Semua terpesona dengan sejarah dari Buddha Sasana. Tapi kalau misalnya dilihat dengan tadi yang candi yang di Malaysia dengan yang di Muaro Jambi itu juga sama ya Pak ya? Ya, bentuknya mirip. Jadi tampaknya Muaro Jambi ini merupakan versi yang lebih besar, lebih canggih lah, lebih elaborate daripada versi awal yang ada di Bujang Valley. Iya. Iya, bentuknya stylenya mirip. Yang di Karawang juga mirip-mirip begitu juga modelnya ya Pak ya? Kerawang juga, ya style-style seperti itu. Karena zamannya mungkin sama ya, jadi stylenya juga sama ya? Iya, jadi stylenya kemungkinan dari India Selatan, yang memang disitulah banyak pelaut-pelaut yang kemudian berkembang dari sana. Ya. Ya, ini ada pertanyaan Pak dari Mulyadi, mohon tanya. Saya melihat bahwa Tantrayana lebih berkembang dari jalur laut. Bagaimana ceritanya? Seperti yang mulai Atisa. Oh, seperti yang ya ini Pak Mulyadi ini tampaknya jeli sekali ya. Jeli memang. Memang betul. Jadi memang yang ada di berkembang lewat jalur laut ini kebanyakan adalah jalur Mahayana Tantra. Kenapa? Ya tentunya kembali saya bilang bahwa ini adalah masih riset yang berkembang ya. Riset yang berkembang. Tapi hipotesis yang muncul saat ini adalah, hipotesis ya, kalau namanya hipotesis masih bisa berubah. Hipotesis yang berkembang adalah karena ketika seorang pelaut itu mau melaut, ingat loh, pergi 6 bulan, pulang 6 bulan, 1 tahun baru balik ke rumah, betul nggak? Ya, maka di tengah laut ada kesepian, di tengah laut ada bajak laut, di tengah laut ada badai, ada topan, ya kan? Sehingga ini teorinya, hipotesisnya. Sehingga mereka akan sangat senang sekali dan tertarik sekali apabila ada biku yang tanda kutip diyakini memiliki kemampuan ekstra yang bisa membacakan parita atau mantra, memiliki kemampuan batin yang bisa membuat pelayaran mereka menjadi aman, damai, sejahtera. Maka pada saat melalui jalur laut ini, yang banyak berkembang dan banyak terbawa adalah dari jalur-jalur Tantrayana, Mahayana Tantrayana. Terutama pada, ya ini sih nantilah ya, nanti akan ada kesempatan lain lah lebih baik saya bahas, yaitu bagaimana munculnya fokus pada pemujaan Avalokitesvara. Pernah dengar nggak ya Avalokitesvara? Nah, dan Tara. Tapi itu nantilah, buat kesempatan lain aja lah. Cerita untuk lain hari aja lah. Gitu ya. Tapi memang ada, betul, Pak Mulyadi itu betul, bahwa ini nanti akan menjadi tantric circle. Saran saya baca bukunya Andrea Arkri ya, itu akan sangat membantu. Tapi kembali, itu masih hipotesis sementara. Nanti kalau ada perkembangan, saya laporkan lagi. Kita laporkan lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak dari Yendi. Terima kasih atas Dhamma Desananya yang begitu menarik dan disampaikan dengan baik oleh Romo Adiansyah. Saya Yendi. Pertanyaan terakhir Romo sangat menarik juga. Bagaimana sikap pemerintah kita atau para cendekiawan kita terhadap sejarah Buddhisme yang sudah ditemukan di Indonesia, pelestariannya, dan adakah dukungan untuk bisa dikembangkan di kemudian hari? Atau dibiarkan saja tergantung para umat Buddhis sendiri, mengingat agama mayoritas negara ini adalah Muslim. Oh enggak, Indonesia kita sangat beruntung. Kita sangat beruntung bahwa pemerintah Indonesia ini memiliki kebanggaan akan sejarah garis daripada Majapahitnya. Ada kebanggaan bahwa Indonesia modern ini merupakan penerus daripada kerajaan Majapahit. Itu satu. Sehingga budaya Hindu-Buddha ini sangat dihargai di sini. Maka kita lihat misalnya Candi Borobudur yang ditemukan dalam kondisi sudah reruntuhan pada waktu itu bisa dibilang, kemudian dipugar dengan dana yang luar biasa besar, dan kemudian dibuatkan sekarang kan Taman Nasional Prambanan Borobudur ya. Taman Nasional Prambanan Borobudur. Lalu candi-candi yang lain juga
cukup baik dilestarikannya. Memang tidak bisa ideal seperti yang kita mau, tapi paling tidak jauh lebih baik karena adanya kebanggaan akan akar Hindu-Budisnya. Walaupun mayoritas sekarang kita memang mungkin beragama Islam ya, tapi enggak, jauh lebih baik. Di Malaysia itu jauh lebih buruk. Di mana seperti kita lihat tadi, situs-situs candi bisa dibongkar begitu aja untuk dibikin perumahan gitu. Jadi saya pikir saya cukup optimis kalau untuk Indonesia sudah cukup baik. Tinggal bagaimana tentunya kepedulian dari umat Budi sendiri, apa-apa yang harus lebih diperbaiki, diberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Tapi kepeduliannya ada, gitu, ya, tidak ada masalah. Ya. Pertanyaan dari Pak Lawrence Kok. Atisa mendengar dan memilih pergi ke Sumatera untuk belajar Buddhisme. Padahal secara geografis Tibet itu kan lebih dekat ke India, Pak. Apakah memang ada pertimbangan tertentu atau memang Dharmakirti sendiri sudah terkenal hingga sampai ke Tibet? Pada eranya Yang Mulia Atisa, Tibet itu sedang masa kegelapan. Sudah 300 tahun Buddhisme hancur di sana. Karena ketika Raja Langdharma di sana melakukan persekusi terhadap Buddhisme, ya, kemudian Raja Langdharma itu dibunuh, maka kolaps, terjadi perang saudara di sana. Buddhisme, kemudian kita nggak dengar kabar apa-apa dari sana tentang Buddhisme. Jadi itu yang disebut sebagai periode kegelapan. Ya, di India sendiri pada saat itu Buddhisme sedang dalam fase decline. Ya, ketika debat epistemologi terakhir di abad 7 sampai 8 Masehi di India, kemudian masuk abad 9, itu Buddhisme sudah sangat menurun jauh. Nah, itu juga satu topik menarik lagi yang nanti kalau kita ada kesempatan mungkin kita bisa bahas ya, tentang menurunnya Buddhisme di India. Tapi memang di India saat itu nggak terlalu bagus kondisinya. Nah, sehingga yang masih lestari atau dipercaya masih lestari itu atau bisa dipercaya cukup mumpuni adanya di mana? Ya di Muaro Jambi itu. Terutama yang terkenal adalah dari Yang Mulia Serlingpa Dharmakirti. Itulah sebabnya kenapa Yang Mulia Atisa kemudian memilih untuk pergi ke Jambi. Paling tidak itu yang saya tahu gitu ya. Ya, ada pertanyaan tambahan dari Bapak Yendi. Tambahan pertanyaan lagi, Romo Adiansyah. Adakah intelektual Buddhis asing, termasuk dari Cina, Taiwan, atau negara barat, termasuk organisasi umat Buddhis kita sendiri dan juga SECI, yang tengah berupaya lakukan pelestarian atau pengembangan agama Buddha di Indonesia? Terima kasih. Oh iya, pasti. Tidak hanya dari luar, baik dari luar maupun dari dalam. Kayak renovasi Candi Borobudur itu kan malah Jepang yang menyumbangkan dana buat kita. Itu bantuan dari Jepang itu untuk melakukan renovasi. Lalu sekarang perhatian yang besar adalah terhadap Muaro Jambi. Ya, dibuat ada satu yayasan khusus untuk penelitian pengembangan Muaro Jambi ini. Ya, Sriwijaya apa gitu. Saya agak ini salah satu peneliti utamanya adalah Andrea Akri tadi yang kita sebut. Lalu ya tentunya yang lain-lain juga terkait dengan pelestarian banyak. Tapi saya nggak bisa sebutkan satu persatu gitu. Tapi yakinlah bahwa kepedulian itu ada. Tetap diusahakan agar tidak punah ya Pak. Ada usaha-usaha. Kita cukup beruntung ya bahwa di Indonesia justru kita cukup bangga, cukup apa ya? Ya cukup bangga dengan akar budaya Hindu-Budanya. Kalau enggak itu lebih celaka lagi gitu. Ya, ada pertanyaan lain Pak Adi dari Bapak Kennedy Siswanto. Mau tanya nih Pak, sekarang sekte mana saja yang menggunakan agama sebagai referensi Tipitaka mereka, mengingat di Tiongkok sendiri ada perbedaan antara agama dan versi Mahayana sendiri? Semua sekte menggunakan agama, ya. Mereka ada naskah agama, hanya memang selama ratusan tahun di Tiongkok itu yang menjadi fokus itu adalah sutra-sutra Mahayana. Itu iya. Tapi di awal abad 20 Grandmaster Yin Sun, kalau Bapak Ibu pernah kenal Grandmaster Yin Sun yang merupakan guru daripada Master Sen Yen, pendiri SECI sekarang,
Itu adalah gurunya beliau. Master Yin Sun itu ketika bekerja sama dengan Universitas Tokyo menyusun yang namanya Taisho Pitaka, dan juga kepada murid-muridnya, beliau itu selalu mengajarkan agar mereka membaca naskah-naskah agama, baru membaca naskah-naskah Mahayana. Maka di dalam Taisho Pitaka, dirga agama itu ditaruh di paling depan, yaitu Taisho 01 itu adalah naskah agama. Baru setelah itu naskah-naskah Mahayana dan naskah-naskah tantrik. Plus yang masih dilestarikan adalah naskah-naskah apokripa, ya ditaruh aja di situ apokripa juga gitu, nggak ada masalah. Nah itu jadi bukan tidak digunakan sebagai referensi, hanya memang biasanya mereka lebih banyak cenderung memprioritaskan pada naskah-naskah Mahayana. Nah soal naskah Mahayana itu apa? Ini juga masih banyak salah paham dalam ini. Nanti itu buat topik lain lagi lah. Nanti kita akan bahas pada saat, biasanya saya bahas itu di sesi Mahayana dan Northern Buddhism biasanya saya bahas itu. Agak panjang kalau untuk diurai dalam satu sesi. Mungkin begitu. Pak, ada pertanyaan lagi dari Bapak Gusnadi. Naskah Daun Palem itu tidak bahasa Sanskerta ya? Naskah Daun Palem? Daun Ya, palem kan adanya di naskah di selatan, jadi pasti Pali. Bahasa Pali. Berarti Pali Kanon yang menjadi rujukan kita terdiri dari naskah Kayu Utara dan naskah Palem Selatan. Enggak dong, kalau Pali ya Pali. Naskah selatan hanya, kalau kita tradisi Pali ya naskah Palem aja. Gitu, naskah Palem aja. Yang utara yang pakai kulit kayu itu yang banyak bahasanya, ada Sanskrit, ada Prakrit, ada hybrid, Prakrit, macam-macam, karena itu temuan arkeologisnya kan tersebar kemana-mana. Gitu. Pak Adi mau tanya dari Pak Hendri, mau tanya tentang Kasogatan, termasuk manakah? Mahayana, Theravada, Tantrayana? Kasogatan itu masuk garisnya adalah Tantric Chinese ya. Jadi dia nanti bagaimana tantrik masuk ke Chinese segala macam itu nanti cerita lain lagi. Tapi secara singkat itu adalah tantra Chinese. Jadi garisnya agak beda. Jadi tadi yang Pak Mulyadi bilang kan bahwa yang lewat laut ini kan banyak tantra nih, banyak tantra, banyak Mahayana yang lari. Sehingga naskah-naskah tantrik yang ada di Jepang sekarang itu malah lebih tua daripada naskah tantrik yang ada di Tibet sekarang itu. Jadi maka sekarang mulai muncul studi perbandingan antara naskah-naskah Tiongkok, Tangmi istilahnya mereka, ini jadi Kasogatan ini masuk Tangmi, dengan naskah-naskah Jepang, Korea, dengan yang ada di Tibet. Karena naskah yang lewat jalur laut ini lebih tua sebetulnya. Tibet itu ketika kita bicara abad 9-10, yang ada di Jepang dan Korea itu abad 5-6 tadi kita lihat kan, sampai ke sana. Jadi ini jauh lebih tua. Mandala-mandalanya sekarang mulai dicek, mulai dibandingkan, ada studi komparatif mandala, dan ditemukan perbedaan-perbedaan, perkembangan-perkembangan yang sangat menarik. Tapi itu buat cerita buat kesempatan lain. Ya, pertanyaan lagi dari Simfoyana, Pak. Bagaimana perkembangan agama Buddha di Myanmar dan Thailand? Perkembangan agama Buddha di perjalanannya ya Pak ya. Iya. Sebentar. Ya, kita tadi mengakhiri sesi perjalanan Buddha Sasana dengan penyebaran dan semua terlihat baik-baik aja, damai-damai aja gitu ya. Yang ada itu kemudian, maka saya nggak tahu, saya coba share screen ini bisa nggak? Bisa? Terlihat. Ya. Kelihatan? Terlihat. Nah, kemudian muncul yang ada di Thailand, di Myanmar, Sri Lanka, kemudian muncul yang seperti ini. Sampai sekarang. Nah, ini adalah sempat ada fase yang disebut sebagai fase Tantrik Theravada. Ya. Bagaimana Tantrik bisa nempel ke Theravada,
apa itu tantrik, yaitu nanti kesempatan lain lah, nanti kita bahas. Dan bagaimana kemudian Theravada modern di awal abad 20 itu melakukan peremajaan dan melakukan reformasi. Karena sempat ada masa-masa di mana Buddhisme yang berkembang di sana, walaupun labelnya itu adalah Theravada, praktiknya sebenarnya tantrik. Jadi seperti ini, misalnya kita lihat melakukan pameran kesaktian, berendam minyak panas gitu ya. Dan warga desa mungkin merasa senang, wah ini berarti kita punya Bante ini luar biasa, hebat, sakti gitu ya. Nah, untuk banyak selama hampir beratus-ratus tahun sempat dikira di sana ya Buddhisme Theravada ya seperti ini. Nah, baru di abad 20 lah. Baru di abad 20 lah kita Theravada melakukan rejunifikasi, peremajaan dan reformasi menjadi bentuk Theravada yang kita kenal sekarang ini. Jadi bentuk Theravada yang kita kenal sekarang ini, kalau Bapak Ibu pakai mesin waktu ke 200 tahun lalu, buat orang-orang zaman itu asing. Ini Anda nih praktek Buddhisme apa gitu. Ya. Saya kira begitu.